Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Setiawati. Saya berasal dari kelas C dengan NIM 24043144. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah saya buat dalam PPT ini, yaitu tentang klasifikasi akun dari tugas pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurzi Sebrina. Baiklah, berikut beberapa materi yang akan saya jabarkan dalam PPT ini. Yang pertama yaitu akun dan buku besar. Lalu yang kedua, bentuk akun. Dan yang ketiga, itu klasifikasi akun. Yang keempat, aturan debit dan kredit. Yang kelima, saldo normal. Yang keenam, pencatatan dengan akun. Dan yang terakhir yaitu neraca saldo. Baiklah, materi pertama kita yaitu pengertian dan tujuan akun. Yang pertama yaitu pengertiannya. Akun merupakan sebuah catatan transaksi keuangan yang dimana atau yang digunakan untuk mencatat suatu perubahan yang terjadi dalam aset, hutang, modal, pendapatan, dan juga beban. Dan akun juga merupakan bentuk pengiktisaran dasar dalam akuntansi karena memuat catatan laporan transaksi keuangan secara rinci. Tujuan akun tidak hanya untuk mencatat transaksi yang muncul dalam suatu perusahaan, tetapi dia juga mempermudah proses pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan dalam penggunaan laporan keuangan. Misalnya contohnya, kesalahannya bisa mengakibatkan suatu perusahaan itu rugi. Lalu yang selanjutnya, menampung transaksi keuangan yang disusun secara kronologis. Dilanjut dengan pengertian dari buku besar. Buku besar merupakan suatu kumpulan kode akun dalam akuntansi yang bertujuan untuk merangkum seluruh transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis dan juga terjadi dalam sebuah perusahaan. Buku besar ini juga merupakan sebuah tahap akhir atau bisa juga disebut sebagai book of final entry dari sebuah pencatatan laporan keuangan dalam akuntansi. Oke, bagi teman-teman yang belum mengetahui bentuk buku besar, inilah contohnya dari buku besar yang saya lampirkan dalam sebuah gambar. Yang dimana dalam buku besar ini mencakup akun-akunnya yaitu kas, piutang, hutang, modal, dan juga pendapatan, dan biaya yang telah direkam dalam jurnal. Jadi semuanya dirangkum dan akan dimasukkan ke dalam buku besar sebagai tahap pencatatan akhir dari laporan keuangan sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Teman-teman tahu nggak bagaimana bentuk akun itu? Bentuk akun itu dalam akuntansi biasanya terbentuk seperti tabel, yang dimana tabel ini memiliki dua sisi, yaitu yang dimana sisi kanannya itu kredit dan sisi kirinya itu debit. Contohnya dapat kita lihat sama-sama dalam PPT, yaitu bentuknya seperti apa ya teman-teman. Kita lanjut materi ketiga, yaitu tentang klasifikasi akun atau pengelompokan akun. Dari pengelompokan akun itu terbagi 5, yaitu yang dimana yang pertama aset. Dalam aset ini contohnya yaitu kas, piutang, dan juga persediaan. Jadi dari ketiga akun itu masuk ke dalam klasifikasi aset. Lalu yang kedua yaitu kewajiban atau utang. Kewajiban ini contohnya yaitu utang bank, utang dagang, dan lain-lain. Jadi segala utang itu masuk ke dalam kewajiban atau liability. Yang ketiga yaitu pendapatan. Pendapatan ini dapat sama-sama kita ketahui, yaitu yang berasal dari penjualan satu produk dalam satu perusahaan itu dapat dikategorikan sebagai pendapatan kalau kita telah menerima hasil dari penjualan tersebut. Lalu yang kedua yaitu pendapatan jasa, yang dimana pendapatan jasa ini dapat kita terima setelah kita memberikan jasa kepada para pelanggan. Lanjut, yang keempat yaitu ekuitas. Ekuitas ini merupakan hak aset setelah dikurangi kewajiban. Contohnya itu kayak modal, laba, atau laba ditahan. Dan yang terakhir dari klasifikasi akun ini yaitu beban. Beban itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya beban gaji. Beban gaji, lalu beban sewa. Beban gaji ini kita mendapatkan tenaga dari para pekerja, dan beban sewa kita mendapatkan tempat untuk melakukan sebuah usaha atau bisnis yang kita buat. Lanjut, materi yang keempat yaitu aturan debit dan kredit, yang dimana
akun ini akan berubah kepada debit dan kredit apabila mereka bertambah dan juga berkurang. Yang pertama yaitu aset. Aset apabila ia bertambah maka dia akan berada di debit, dan jika dia berkurang maka dia akan berada di kredit. Lalu yang kedua yaitu kewajiban, yaitu apabila mereka bertambah akan terdapat di kredit dan berkurang maka akan terdapat di debit. Yang ketiga yaitu ekuitas. Apabila bertambah ia akan di kredit dan berkurang dia akan di debit. Lalu yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan ini apabila bertambah akan menjadi kredit dan berkurang akan menjadi debit. Dan yang terakhir yaitu beban, yang dimana beban ini kalau bertambah akan menjadi debit dan berkurang menjadi kredit. Begitulah aturan debit dan kredit yang terjadi dalam akuntansi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu saldo normal. Saldo normal merupakan saldo yang biasanya dimiliki akun-akun tertentu, seperti aset. Aset ini aset normalnya atau saldo normalnya yaitu terdapat di debit. Lalu yang kedua, hutang atau liabilitas, itu saldo normalnya terdapat di kredit. Yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas ini saldo normalnya terdapat di kredit. Dan pendapatan juga saldo normalnya terdapat di kredit. Dan yang terakhir yaitu beban. Beban ini atau expense ini saldo normalnya berada di debit, sama dengan aset. Baiklah teman-teman, materi yang keenam yaitu pencatatan akun. Pencatatan akun melibatkan proses pemindahan informasi transaksi dari buku jurnal ke buku besar. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat transaksi dengan cara menyusun entry jurnal berdasarkan transaksi yang telah terjadi di sebuah bisnis atau sebuah perusahaan. Lalu yang kedua yaitu memindahkan ke buku besar, yang dimana memindahkan entry dari jurnal ke akun-akun yang relevan di buku besar. Yang ketiga, menghitung saldo akun. Saldo akun akan dihitung setiap akun setelah semuanya di entry dan dicatat. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan ini merupakan tahap terakhir dari pencatatan akun, yang dimana menyiapkan laporan keuangan ini menggunakan saldo akun untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Baik, ada materi terakhir kita yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan keuangan yang berisi saldo dari semua akun buku besar perusahaan pada periode waktu tertentu. Neraca saldo juga dikenal dengan sebutan trial balance. Jadi, bisa teman-teman lihat semuanya. Saya melampirkan gambar sebuah neraca saldo dari PT XYZ di PPT saya. Sama-sama kita lihat dalam gambar tersebut, yang dimana dalam neraca saldo itu terdapat nomor akun, nama akun, dan debit dan kredit pengelompokan sesuai dengan klasifikasi akunnya. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.